Hai calon guru hebat, yuk kenali salah satu tantangan penting di dunia pendidikan dasar, yaitu gangguan perilaku pada anak. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas apa itu gangguan perilaku pada anak, bagaimana cara mengenalinya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan. Jadi, bisa kita lihat dari video animasi ini, anak bisa saja tiba-tiba agresif dan menyendiri. Gangguan perilaku atau tingkah laku adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan dapat mengganggu proses belajar baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Anak bisa menunjukkan perilaku agresif, tantrum berlebihan, atau menarik diri dari lingkungan. Yang pertama, ada perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku yang ditandai dengan tindakan fisik atau verbal yang bertujuan menyakiti orang lain seperti memukul, menendang, mendorong, menghina, berteriak, membentak, bahkan merusak barang. Lalu yang kedua ada tantrum atau ledakan emosi. Tantrum atau ledakan emosi adalah reaksi emosional berlebihan terhadap situasi yang membuat frustasi atau tidak sesuai harapan. Ciri-cirinya seperti menangis keras, menjerit, atau membanting barang. Terjadi secara tiba-tiba, seringkali tanpa sebab yang jelas. Umumnya, tantrum muncul pada anak usia dini, namun bisa saja berlanjut jika tidak ditangani. Dan yang ketiga, ada menarik diri dari lingkungan. Menarik diri dari lingkungan adalah perilaku menyendiri, enggan berinteraksi, dan menghindari situasi sosial, seperti tidak tertarik bermain dengan teman sebaya, menolak berbicara atau berpartisipasi, dan sering merasa cemas di lingkungan sosial. Penyebab gangguan perilaku awal biasanya dari faktor keluarga, tetapi ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan gangguan perilaku. Seperti yang saya katakan tadi, penyebab gangguan perilaku awalnya terjadi karena faktor keluarga. Dari faktor keluarga, gangguan perilaku bisa terjadi karena kurangnya perhatian, pola asuh otoriter atau permisif, dan konflik rumah tangga. Lalu, faktor lainnya yaitu faktor sekolah. Penyebab gangguan perilaku dari faktor sekolah terjadi karena lingkungan yang tidak kondusif, guru yang kurang suportif, dan perundungan atau bullying. Dan yang terakhir dari faktor individu. Faktor individu biasanya terjadi kesulitan belajar, gangguan emosi, serta kurangnya keterampilan sosial. Dampak dari gangguan perilaku yaitu ada kesulitan dalam belajar, lalu rendahnya prestasi akademik, sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, dan yang terakhir yaitu dapat berkembang menjadi gangguan perilaku yang lebih serius. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, di rumah. Penanganan yang dapat kita lakukan di rumah yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, konsistensi dalam pengasuhan, serta membangun komunikasi terbuka. Lalu yang kedua, di sekolah. Kita bisa melakukannya melalui pendekatan individual oleh guru atau konselor. Lalu dengan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning dan penguatan positif, memberikan penghargaan saat anak berperilaku baik, serta melibatkan anak dalam kegiatan kelompok. Yang terakhir ada bantuan profesional. Dalam bantuan profesional, kita bisa meminta bantuan pada psikologi anak, konseling keluarga, serta terapi perilaku. Dalam menangani gangguan perilaku pada anak sekolah dasar, peran guru dan orang tua sangat penting dan saling melengkapi. Guru memiliki peran utama di sekolah. Guru perlu mengamati gejala-gejala perilaku yang muncul pada siswa, kemudian melaporkan kepada wali murid dan berkoordinasi dengan pihak sekolah seperti konselor atau kepala sekolah untuk tindak lanjut. Sementara itu, orang tua berperan penting di rumah. Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, penuh perhatian dan kasih sayang.
Menghindari kemarahan yang berlebihan dan menggantinya dengan komunikasi yang lembut akan membantu anak merasa aman dan dihargai. Kerjasama antara guru dan orang tua menjadi kunci utama dalam mendampingi anak melewati fase sulit ini. Dengan pendekatan yang hangat dan kolaboratif, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan bahagia. Mari kita dampingi tumbuh kembang anak dengan hati, perhatian, dan kerjasama yang harmonis.